Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stit ya. Bu Hovifah mengatakan sedih. Sebenarnya lebih sedih rakyat Jawa Timur. Berapa kali Bu Hovifah korupsi? Seharusnya itu jatah rakyat Jawa Timur. Ya. Bu Hovifah mengatakan tega. Lebih tega lagi Bu Hovifah, lebih kejam lagi Bu Hovifah. Berapa kali korupsi? Seharusnya itu jatah untuk kemakmuran rakyat Jawa Timur. Di mana rasa empatinya, di mana rasa kejujurannya Bu Hovifah, di mana amanah Bu Hovifah tidak ada sama sekali. Ya. Jangan sedih Bu Hovifah, lebih sedih lagi rakyat Jawa Timur. Oleh karena Bu Hovifah berapa kali korupsi, berapa kali menipu Muslimat NU, Fatayat NU, Banser NU, Ansor NU dengan selawatannya, dengan dalilnya, dengan semua fatwanya. Mengaku seorang bunyai, mengaku seorang haji, mengaku seorang tokoh ulama NU, tapi ternyata bejat akhlaknya, bejat imannya, bejat moralnya, tidak jujur dan amanah, tidak takut dengan Allah, tidak takut dengan malaikat Raqib dan Atid, tidak takut dengan Al-Quran waktu disumpah pelantikan. Apakah Bu Hovifah memang betul dari pondokan? Apakah Bu Hovifah ini tokoh ulama? Apakah Bu Hovifah ini sudah memang betul haji? Apakah Bu Hovifah ini bunyai? Kalau memang betul Bu Hovifah dari pondokan, bunyai, Bu haji, sudah pasti mengerti tentang hukum agama. Apabila korupsi itu hukumnya haram, lebih-lebih waktu disumpah dengan Al-Quran waktu pelantikan, berdosa besar apabila melanggar tetap korupsi. Berapa kali Bu Hovifah disumpah dengan Al-Quran, berapa kali digeledah KPK, tapi tidak diusut sampai sekarang. Jangan disalahkan rakyat Jawa Timur kalau sudah membakar itu semua. Itu oleh karena ulah Bu Hovifah sendiri, kelakuan bejat Bu Hovifah. Oleh karena tidak memihak rakyat Jawa Timur. Berapa kali minta pajak, masalah pajak mobil pun tidak pernah diluluskan. Ya, ini kemarahan. Ini sebagian Allah memberi azab yang besar, bencana yang besar, musibah yang besar untuk semua para koruptor. Oleh karena mempermainkan agama, mempermainkan Allah, mempermainkan malaikat Raqib dan Atid sebagai CCTV. Ya. Jangan heran ini sudah. Oleh karena sekarang rakyat sudah menjadi KPK, rakyat sudah menjadi RUU perampasan aset. Segala sesuatu seperti bencana, azab yang besar, musibah yang besar ini bukan karena rakyat, sudah pasti dari Allah, sudah pasti dari para malaikat untuk menggiringnya. Oleh karena di Indonesia ini sudah tipis iman, sudah tipis kejujuran, sudah tipis amanah, sudah tipis mengenai tentang hukum agama Islam. Lebih-lebih tokoh muslimat NU, ya, dan tokoh-tokoh ulama NU banyak yang terjerat korupsi. Selawatan, dalil, fatwa hanya sebagai topeng saja untuk menipu pengikutnya. Ini yang salah, menjadi dajjal untuk menipu pengikutnya. Seolah-olah dipandang orang yang soleh, orang yang alim, orang yang bertakwa, orang yang pintar mengaji, tapi hina di mata Allah.
hanya mulia di mata manusia-manusia yang tidak mengerti tentang hukum agama Islam, bahwa korupsi itu sama halnya maling, bajingan, kemunafikan, pembohongan, penipuan, murka. Aktivis-aktivis yang demo untuk mengeluarkan aspirasi mewakili rakyat, membela kebenaran, itu namanya amal ma'ruf nahi munkar. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Memang harus seperti Bu Khofifah, orang yang bejat, maling, bajingan, murka, sudah pasti harus dihapus, dilengserkan. Tidak layak menjadi wakil rakyat, tidak layak dipanggil Bu Nyai, tidak pantas dipanggil Bu Haji, tidak pantas menjadi tokoh ulama. Memalukan, menggores citra umat Islam, agama Islam, memalukan, seolah-olah tokoh ulama NU tidak ada nilainya sama sekali di negeri ini. Banyak yang bejat, banyak yang korupsi. Dana haji dari NU juga, dana hibah dari NU juga, uang Pemkab dari NU juga, jual beli jabatan dari NU juga, uang proyek sertifikasi rumah miskin dari NU juga, ya. Tapi kenapa aktivis-aktivis yang membela kebenaran, membela keadilan banyak dihujat, dimaki, dihina, diancam dan segalanya? Pendemo, kalau Polri sopan, sudah pasti lebih sopan pendemo. Kalau Polri anarkis, arogan, sudah pasti pendemo arogan. Kenapa tidak diberi ruang untuk mengeluarkan aspirasinya? Oleh karena sudah bejat di Indonesia ini, merajalela korupsi, merajalela pembunuhan misteri, terlalu kejam, terlalu zalim, terlalu pengkhianat rakyat, penzalim rakyat, penzalim negara, juga pengkhianat negara. Hanya ambisi kekayaan sendiri, tidak pernah puas dengan gaji dan fasilitas yang ada, tidak pernah bersyukur dengan gaji yang ada, dengan fasilitas yang ada. Kenapa rakyat kecil selalu diperas, dinaikkan pajak? Ya, ini sangat memalukan agama Islam. Seolah-olah Indonesia ini agama Islam tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karena tokoh-tokoh ulama semua pada bejat, pada tidak punya iman, tidak punya akhlak, tidak punya moral, tidak punya etika sama sekali, tidak takut sama sekali dengan Allah, tidak takut sama sekali dengan malaikat raqib dan atid sebagai CCTV akhirat yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Inilah cara Allah untuk menurunkan azab yang besar, bencana yang besar seluruh Indonesia oleh karena koruptor semakin merajalela, penzalim semakin merajalela, pengkhianat semakin merajalela. Ya, semoga aja menimpa pada keluarganya masing-masing semua para koruptor seluruh Indonesia. Jangan sampai anak koruptor menjadi wakil rakyat di negeri ini dengan caramu ya Allah. Jangan menjadi pejabat dengan caramu ya Allah. Seperti apa ya Allah? Hancurkan, musnahkan keluarganya masing-masing para koruptor. Oleh karena sama halnya menghina Allah, menghina malaikat raqib dan atid, menghina Al-Quran waktu pelantikan, disepelekan sama sekali. Ya, ini kesalahan Bu Khofifah sendiri ya.